Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku, Fernando Priyanada. Udah lama banget nih. Mohon maaf karena baru upload video. Setelah sekian lama, sebenarnya aku lagi menjalankan rutinitas yang baru karena lagi pindah kota. Di waktu yang lalu aku buat konten video itu nggak di kota yang sekarang aku tinggali. Jadi aku masih mengurus beberapa keperluan. Harus ada surat-surat yang harus kupenuhi, dan masih banyak lagi, sehingga baru pada kesempatan ini aku bisa buat konten video. Nah, tapi ada hikmahnya. Ketika aku melihat insight ya, data-data dari sosial media, dari YouTube, Instagram, bahkan TikTok, aku melihat ternyata rata-rata audiens yang menonton konten aku itu kalau nggak seumurannya aku atau lebih senior daripada aku. Sementara tujuan awal aku adalah ingin mengembangkan audiens dari yang kalangan muda, seperti generasi Z, yang umurnya 20-an, yang punya masalah mental, yang nikah tapi nggak jadi-jadi karena melihat calon pasangannya itu buruk dan lain sebagainya, terpengaruh oleh sosial media dan banyak sekali negatif. Nah, makanya aku mulai berpikir, gimana kalau aku buat konten dari sisi pribadi aku. Contoh, aku kan pernah muda nih, pernah usia 20-an juga, pernah punya banyak masalah juga, pernah putus cinta juga, dan masih banyak kendala mental lainnya. Nah, maksud aku adalah ketika aku buat konten seperti ini, itu bisa lebih banyak diterima oleh kaum dan kalangan anak muda, sehingga mereka tuh tidak repot lagi. Harus banyak berpikir tentang kehidupan mereka yang padahal masalah mental itu tinggal kembali ke diri sendiri. Tinggal melengkapi apa yang menjadi takdir. Nah, maksudnya takdir gimana? Takdir itu ada dua, contoh, ada dunia, ada akhirat. Semua itu ada pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan. Kita secara psikologi aja ada otak kiri, ada otak kanan, ada pikiran, ada perasaan, ada mental, ada emosional. Ada akal, ada spiritual. Nah, jadi harus kita kembangin di sini dari dua sisi. Nggak mungkin hanya kita melihat dari satu sudut pandang aja. Misalnya ingin punya banyak uang, wujud. Tapi yang tidak berwujud tidak kita mau tingkatkan. Jadi semakin banyak kita berfokus pada satu sisi, maka kita meninggalkan sisi yang lainnya. Dan itu berbahaya. Akibatnya kita malah saling tarik-tarikan nanti dalam kehidupan kita. Kita harus tetap menyelaraskan, menyeimbangkan untuk kedua sisi. Oke, kita kembali lagi. Khusus pada segmen kali ini, aku ingin buat video untuk bagaimana kita sebagai anak muda meningkatkan kapasitas emosional dan beban mental kita. Yang membuat mental kita terbebani sebenarnya adalah pikiran kita sendiri. Nah, contoh, tadi, kalau kita berdoa dan berusaha, nah kuncinya adalah harus berdoa dan berusaha, bukan hanya berusaha aja, ataupun berdoa aja. Ini kan pasangan, doa dan ikhtiar. Kalau kita masukkan dalam ranah psikologi, dalam ranah mental, aku sering ketemu dengan orang yang bilang, kalau punya sakit mental, punya luka batin, itu cukup berdoa aja, cukup ibadah aja, zikir ibadah, itu benar. Tetapi itu masih ranah spiritual. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kita juga harus melengkapi dari sisi yang akal. Dengan pengembangan diri, dengan belajar ilmu pikiran, teknologi pikiran. Oleh karena itu, mulai saat ini dan ke depannya, mungkin aku akan lebih banyak bercerita tentang kehidupan pribadi aku dan bagaimana cara aku menghandle, menangani berbagai kasus masalah dari pribadi aku sendiri maupun orang lain. Karena bisa jadi itu relate dengan keadaan kehidupan kamu saat ini, yang mungkin terganggu dengan beberapa kasus ya, terjadi pembulian dalam hidup kamu, disakiti orang lain, dendam, punya traumatik, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, karena video ini merupakan pembuka agar aku bisa membuat konten-konten berikutnya dengan lebih baik lagi. Khususnya tentang konten yang lebih spesifik terhadap kendala anak muda di bidang mental. Sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.